Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kalila Liana Putri, absen 17 dari kelas 1010. Di sini saya akan menceritakan kembali biografi tentang Raden Haji Omar Said Cokro Aminoto. Dalam sebuah proses kehidupan seseorang, sebelum ia mencapai suatu tingkat kematangannya, baik itu berpikir atau berperilaku, maupun peranannya di dalam masyarakat sebagai pedagang, ulama, pendidik, atau politikus, tentunya ia dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya, baik itu menyangkut kehidupan masa kecilnya maupun latar belakang kehidupan keluarganya. Besar atau kecil, pengaruh dari variabel yang seperti itu pasti ada. Demikian pula halnya dengan H.O.S. Cokro Aminoto, seorang pahlawan nasional yang dalam perjalanan hidupnya telah meraih respek dan apresiasi dari berbagai golongan, terutama golongan Islam nasionalis, di mana karakter dan frame berpikirnya amat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan keluarga dan kehidupan masa kecilnya. Raden Mas Omar Said Cokro Aminoto dilahirkan di Bakur, sebuah desa yang sunyi di Madiun, Jawa Timur, pada tanggal 16 Agustus 1882 bertepatan dengan tahun meletusnya Gunung Krakatau di Banten. Peristiwa ini sering dikiaskan oleh orang Jawa bahwa gunung meletus itu akan banyak menimbulkan perubahan terhadap alam di sekelilingnya. Peristiwa ini pula yang kelak dikaitkan dengan meledaknya tuntutan H.O.S. Cokro Aminoto terhadap pemerintah kolonial Belanda ketika ia menjadi pemimpin Sarekat Islam. Sebagai seorang anak priayi, Cokro Aminoto tentu saja dijodohkan oleh orang tuanya dengan anak priayi pula, yaitu Raden Ajeng Suharsikin, putri seorang patih wakil Bupati Ponorogo yang bernama Raden Mas Mangunsumo. Raden Ajeng Suharsikin yang telah menikah menjadi Raden Ayu Cokro Aminoto dikenal sebagai seorang wanita yang sangat halus budi pekertinya, baik perangainya, besar sifat pengampunannya, dan cekatan. Walaupun tidak tinggi pendidikan sekolahnya, namun ia sangat menyukai pengajaran dan pengajian agama. Menurut asal-usulnya, ia keturunan Panembahan Senopati dan Ki Ageng Mangir di Madiun. Keteguhan dan kecintaan Suharsikin kepada suaminya dibuktikan sejak awal masa pernikahan yang ketika itu dirinya dipaksa untuk memilih antara berpisah dengan orang tuanya atau dengan Cokro Aminoto. Hal ini terjadi ketika Cokro Aminoto berselisih dengan mertuanya. Perselisihan ini bermula dari perbedaan pandangan di antara keduanya. Cokro Aminoto tidak berhasrat menjadi seorang birokrat, sedangkan mertuanya menginginkan Cokro Aminoto menjadi birokrat sebab mertuanya masih bersifat kolot dan cenderung elitis. Pada waktu itu, Cokro Aminoto sudah masuk dunia BB, dunia kaum priayi. Selama 3 tahun, ia menjadi juru tulis patih di Ngawi. Perbedaan antara mertua dan menantu ini semakin hari semakin tajam. Sadar akan kenyataan yang dihadapinya, Cokro Aminoto pun mengambil tindakan nekat. Dia meninggalkan rumah kediaman mertuanya tersebut, walaupun istrinya sedang mengandung anak pertamanya. Tindakan nekat Cokro Aminoto ini menimbulkan kemarahan bahkan kebencian mertuanya. Mangunsumo memaksa anaknya untuk bercerai dengan Cokro Aminoto sebab kepergiannya telah mencoreng martabat dan kehormatan keluarganya. Dihadapkan dengan situasi sulit ini, Suharsikin secara tegas tetap memilih suaminya Cokro Aminoto. Jawaban Suharsikin itu membuat kedua orang tuanya tertegun dan tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika Suharsikin telah melahirkan anak sulungnya, ia bersama anaknya meninggalkan rumah untuk menyusul Cokro Aminoto. Namun, ia berhasil ditemukan oleh pesuruh ayahnya yang menyusulnya. Dalam pengembaraannya, Cokro Aminoto sampai di kota Semarang. Waktu itu tahun 1905, beliau sudah meninggalkan pekerjaannya sebagai juru tulis patih di Ngawi. Untuk menyambung hidupnya, ia tidak segan-segan menjadi kuli pelabuhan di sana. Malah, pengalaman yang tidak terlupakan ini mendorongnya untuk memperhatikan kehidupan kaum buruh baik di perkebunan, kereta api, pengadilan, pelabuhan, dan sebagainya ketika ia nantinya berkecimpung di dunia pergerakan. Dialah yang mempelopori berdirinya Sarekat Sakerja yang bertujuan mengangkat harkat kaum buruh. Merasa sulit berkembang di kota Semarang,
Ia kemudian memutuskan pindah ke Surabaya. Di kota Surabaya ini, ia bekerja pada sebuah firma yang bernama Koi & Co. Di samping bekerja, beliau juga tidak lupa meluangkan waktu untuk menambah ilmu pengetahuan. Pada tahun 1907 sampai 1910, dia mengikuti pendidikan di sekolah BAS, Burgerlich Avon School. Setelah menamatkan sekolahnya di BAS, agaknya Cokro Aminoto sudah tidak tertarik lagi untuk meneruskan pekerjaannya di perusahaan dagang tersebut. Kemudian ia berhenti dan bekerja sebagai learning machinist selama 1 tahun lamanya, yaitu dari tahun 1911 sampai 1912. Kemudian ia pindah bekerja lagi ke sebuah pabrik gula Rogojambi Surabaya di dekat kota Surabaya sebagai seorang chemiker. Di antara banyak pekerjaan yang dilakoninya, pekerjaan sebagai jurnalistiklah yang paling disukainya. Beliau mengembangkan bakatnya dalam bidang itu dengan memasukkan tulisan-tulisannya dalam berbagai surat kabar pada masa itu, serta pernah menjadi pembantu pada sebuah surat kabar di kota Surabaya, yaitu Suara Surabaya. Bakatnya ini semakin tampak jelas semasa ia menjadi pemimpin Sarekat Islam dan PSII, Partai Sarekat Islam Indonesia, di mana ia mampu menerbitkan beberapa surat kabar harian dan mingguan serta majalah, yaitu Surat Kabar Utusan Hindia, Surat Kabar Fajar Asia, dan majalah Al-Jihad. Pada semua penerbitan itu, ia selalu menjadi pemimpin redaksi. Ia memang menyadari fungsi surat kabar dan majalah sebagai salah satu alat perjuangan. Akhirnya, setelah cukup lama merantau, Cokro Aminoto memutuskan menetap di Surabaya dan membawa serta istri dan anak-anaknya, yaitu Siti Utari, Utarjo alias Anwar, Harsono alias Mustafa Kamil, Siti Islamijah, dan Sujud Ahmad. Walaupun dalam suasana sederhana, keluarga ini sangat harmonis dan berbahagia. Suharsikin memberikan dukungan moral yang sangat besar kepada suaminya. Jika Cokro Aminoto bepergian, istri yang sederhana dan setia ini mengiringi kepergian suaminya dengan sembahyang, tahajud, puasa, dan berdoa untuk suaminya. Banyak orang mengakui bahwa ketinggian derajat yang diperoleh oleh Cokro Aminoto sebagian besar berkat bantuan istrinya. Dalam mendidik anak-anaknya maupun mengatur para pelajar yang indekos, Suharsikin dan Cokro Aminoto sangat disiplin meskipun tetap akrab. Anak-anaknya diberi pendidikan dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya pendidikan duniawi, tetapi juga pendidikan agama sangat diperhatikannya, seperti mendatangkan guru untuk mengajar membaca Al-Quran ke rumahnya. Pada usia 35 tahun, Cokro Aminoto mencapai puncak karirnya sebagai pemimpin Sarekat Islam selama beberapa periode. Tetapi, semua gerak langkahnya tidak akan berhasil jika tidak mendapat dukungan dari istri tercintanya. Dengan ketaatan seorang istri pejuang yang juga ikut membanting tulang mencari nafkah dengan tiada rasa jerih payah. Hidup sang istri yang didorong oleh hati ikhlas dan jujur itu akhirnya merupakan faktor yang terpenting pula, sehingga Cokro Aminoto menjadi manusia besar di Indonesia yang amat disegani oleh kawan maupun lawannya. Tetapi tidaklah lama Raden Ayu Suharsikin dapat menyumbangkan dharma baktinya kepada cita-cita suaminya. Pada tahun 1921, beliau akhirnya berpulang ke rahmatullah meninggalkan suami dan kelima anaknya. Kematian beliau disebabkan karena sakit tipus dan sakit perut. Hal ini bermula dari anak bungsu beliau, Sujud Cokro Aminoto, terkena tipus. Suharsikin yang menjaga anaknya selama berbulan-bulan malah tertular penyakit anaknya tersebut dan akhirnya meninggal dunia. Almarhumah Suharsikin kemudian dimakamkan di Boto Putih, Surabaya. Keluarga Cokro Aminoto amat terpukul dengan kepergian beliau. Mereka larut dalam kesedihan yang mendalam. Terutama bagi Cokro Aminoto, peristiwa ini merupakan pukulan yang amat berat. Ia tidak hanya kehilangan sosok seorang istri, tetapi juga kehilangan rekan seperjuangannya yang paling mengerti dirinya. Ketika semua orang berpaling dari dirinya, Suharsikinlah satu-satunya orang yang masih setia. Demikianlah kedukaan itu berlangsung beberapa lamanya.
Namun, betapapun kedukaan itu melanda dirinya, Cokro Aminoto tetap pada prinsip yang dipegangnya, berjuang untuk pembebasan bangsanya dari belenggu penjajahan. Untuk itu, ia tidak pernah berhenti sampai pada akhir hayatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.